Nah, Pros, kemarin sedang ramai ya berita yang lagi dibicarakan, yaitu salah satu anak dari artis di Indonesia, Ruben Onsu. Anaknya ini mengalami mimisan yang darahnya cukup banyak. Padahal sebelumnya kata orang tuanya, anaknya tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Nah, simak terus ya, Mams. Kira-kira penyebab dari mimisan sendiri itu karena apa ya? Nah, untuk mimisan atau dalam bahasa medis disebut dengan epistaksis adalah suatu kondisi di mana terjadi perdarahan atau keluar perdarahan dari lubang hidung. Nah, mimisan ini sebenarnya kalau terjadi sesekali sebenarnya tidak bermasalah ya. Nah, tetapi kalau misalnya terjadi terlalu sering, misalnya 2 kali dalam seminggu atau bahkan lebih, nah perlu mencari tahu kira-kira penyebab dari mimisan, terutama pada anak ini kira-kira terjadi karena apa. Nah, ada beberapa hal yang menjadi penyebab dari mimisan atau perdarahan dari hidung sendiri. Yang pertama adalah udara yang sifatnya kering. Jadi biasanya dominan nih di iklim yang sedang dingin, ini menyebabkan udara jadi cenderung kering. Nah, ini juga yang menyebabkan kelembapan akan terjadi naik turun secara drastis. Nah, ini pada beberapa orang biasanya sering terjadi perdarahan atau mimisan pada hidung. Nah, selain itu juga perubahan udara yang tidak menentu, perubahan iklim yang tidak menentu. Misalnya iklim di luar panas, terus tiba-tiba seseorang masuk ke dalam rumah jadi hangat, terus kemudian kelembapannya jadi kering. Nah, ini juga bisa menyebabkan seseorang timbul adanya mimisan dari lubang hidungnya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, terutama pada anak-anak ya, ini sering misalnya terjadi benturan atau trauma ataupun cedera pada hidungnya. Misalnya tidak sengaja mereka sedang bermain, tiba-tiba terbentur oleh dinding, terbentur oleh meja. Nah, ini bisa menyebabkan timbulnya perdarahan. Karena ada tekanan pada pembuluh darah di hidung yang menyebabkan muncul atau keluar perdarahan dan terjadilah mimisan. Nah, kemudian yang ketiga ini yang tidak kalah sering adalah terutama pada anak-anak sering mengorek-ngorek kedua lubang hidungnya ya. Misalnya pada saat mereka ingin membersihkan kotoran yang ada di dalam lubang hidungnya, nah ini tidak sengaja mengorek-ngorek ternyata terkena nih bagian pembuluh darah hidungnya. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang bisa timbul adanya perdarahan atau mimisan dari lubang hidungnya. Nah, selain itu pada saat anak mengorek-ngorek hidung juga tidak disadari ternyata misalnya mereka memiliki kuku yang relatif panjang. Nah, ini juga kalau misalnya mereka mengorek-ngorek bagian kedua lubang hidungnya atau salah satu lubang hidungnya, nah ini juga bisa menimbulkan adanya perdarahan atau mimisan. Terus ditambah lagi nih bisa bertambah parah kalau misalnya ternyata kuku mereka tidak bersih atau kotor. Nah, ini justru bisa memasukkan kuman dan bahkan bisa menimbulkan adanya infeksi di dalam kedua lubang hidungnya selain terjadinya mimisan tadi. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, ini ada beberapa faktor kondisi kesehatan tertentu yang bisa menyebabkan seseorang mengalami terjadinya mimisan atau perdarahan dari lubang hidung. Yaitu kondisi-kondisi seperti pilek, terus kemudian muncul infeksi ataupun peradangan pada sinus atau sinusitis. Kemudian juga bisa muncul adanya polip hidung. Terus kemudian misalnya tulang hidungnya bengkok atau terjadi deviasi septum. Nah, ini bisa memunculkan kondisi perdarahan atau mimisan. Nah, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu juga, terutama pada orang dewasa, yang bisa menyebabkan seseorang mengalami mimisan. Yang paling parah sih, ini merupakan salah satu tanda dari kanker. Yang pertama adalah kanker nasofaring. Jadi kanker nasofaring ini biasanya sering terjadi pada orang tua ataupun orang dewasa. Nah, ini biasanya tandanya dia ada lendir yang keluar seperti ingus. Nah, ini bercampur dengan bercak darah. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami mimisan. Nah, sebenarnya sih untuk mimisan sendiri ini masih tergolong normal kalau misalnya terjadinya sesekali saja ya. Dan juga berlangsung tidak terlalu lama, misalnya kurang dari 10 menit. Nah, akan tetapi kalau misalnya ternyata sudah lebih dari 10 menit, terus kemudian terjadinya sangat sering, misalnya dalam seminggu ini bisa terjadi berulang, bahkan lebih dari 2 kali. Nah, berarti perlu mengkonsultasikan lebih lanjut kepada dokter, terutama kepada dokter spesialis THT untuk diperiksa lebih lanjut dan dicari tahu lebih lanjut kira-kira penyebab dari mimisannya karena apa. Mimisan ini bisa terjadi dan penyebabnya kira-kira karena apa. Tadi ada beberapa hal yang sudah saya jelaskan, kira-kira penyebab dari mimisan atau perdarahan dari lubang hidung sendiri itu karena apa. Nah, untuk pros yang masih penasaran, pengen ada topik lain yang mau dibahas, tolong tulis pertanyaannya di bawah di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share terus video di YouTube channel Klinik Mutiara Cikutra. Bye-bye!